Aku tidak ingin dia. Jovita berpikir, Leon belum tahu kehamilannya, dan ia juga tidak peduli pada dirinya dan kesehatannya. Bahkan tidak peduli dengan bayi yang dikandung. Ia hanya ingin Bokoy masuk penjara. Ia hanya ingin memulihkan nama kedua orang tuanya. Saat melihat lelaki itu dalam satu wawancara di acara televisi, ia sangat marah saat Bokoy lagi-lagi menyebut orang tuanya sebagai penipu. Lelaki bangkotan itu sengaja membuat hati Hara semakin panas, dan itu berhasil. Jovita marah besar. Ayahku orang baik bajingan. Apa kamu mengerti? Kenapa kamu sangat membenci ayahku? Teriak Hara. Untung Leon masih ada di dalam kamar itu. Hara, tolong. Kalau teriak-teriak marah seperti itu, kasihan dia. Ujar Leon menatap ke arah perut Hara. Seketika mata itu melotot marah pada Leon. Apa kamu sudah mengetahuinya? Namun pura-pura tidak tahu. Dan kamu sudah tahu aku masih mengandung anakmu. Tetapi tadi malam kamu masih marah-marah padaku. Hara, dengar aku. Hentikan, jangan sentuh aku. Jovita mundur. Hara, dengarkan aku dulu. Kalian semua pembohong. Aku tidak menginginkan bayi ini. Hara, tolong jangan bicara seperti itu. Dia tidak salah. Aku tidak peduli dia, Pak Leon. Aku hanya ingin membalas pembunuh orang tuaku. Teriak Hara marah. Ini kemarahan terbesar dari Hara sejak Leon mengenalnya. Tangan Leon kembali menariknya dengan paksa, membawanya ke dadanya. Aku ingin jadi seorang ayah. Aku ingin merasakan lagi mencintai dan dicintai. Cinta yang pernah aku rasakan dari kedua orang tuaku waktu aku masih kecil. Cinta yang sudah lama aku nantikan. Nona Hara, maukah kamu memberikannya? Tolong berikan aku kesempatan. Kalau kamu marah, benci, dendam padaku, lakukanlah padaku. Tapi biarkan dia tetap hidup, ucap Leon, menyingkirkan bulir-bulir air yang mengalir dari sudut matanya. Akhirnya mereka berdua sama-sama menangis. Maafkan aku tidak bisa melakukan itu. Aku ingin melakukan banyak hal dalam hidupku. Aku tidak ingin terhalang. Balas Jovita. Aku akan membantumu melakukan apapun itu. Balas Leon memohon. Aku tidak akan tenang sebelum lelaki tua itu masuk penjara. Jika hukum tidak bisa menangkapnya, aku yang menghabisinya. Ucap Jovita melepaskan pelukan Leon. Jantung Leon tiba-tiba berdetuk kencang saat mendengar hal itu dari Jovita. Hal yang paling menakutkan akhirnya keluar dari mulut Jovita. Ia tahu Bokoy tidak akan pernah bisa dijamah dengan hukum. Karena hukum di negara ini masih milik yang punya uang. Ia tahu lelaki tua itu akan membeli penegak hukum dari atas sampai ke bawah. Ia manusia yang kebal hukum. Ia rela akan membayar berapapun untuk melakukan apapun yang ia mau, termasuk menghabisi orang mencoba mengusiknya. Jangan lakukan itu. Biarkan aku yang melakukannya, ujar Leon menatap Jovita. Kamu tidak akan mampu melakukannya, karena kamu sudah bersumpah padanya. Dari mana kamu tahu? Berkas yang kami temukan membahas semuanya, termasuk janjimu yang akan melindunginya sampai akhir. Lelaki sejati akan selalu menepati janjinya. Itulah yang membuatmu ragu melawan dengan senjata, bukan? Aku mengerti posisimu, Pak Leon. Aku akan menarik janji dan sumpahku. Aku melakukan itu karena aku pikir ia lelaki yang melindungiku. Ternyata ia orang yang menghancurkan hidupku. Terserah apa katamu, tapi aku akan melakukannya sendiri. Tolonglah, tidak bisakah kamu memahamiku sedikit? Ucap Leon memohon. Apa perlu aku bilang padamu? Saat aku memohon agar jangan menyakitiku, apa kamu mendengarku?
Jovita menatapnya marah. Mari kita lupakan masa lalu, Hara, demi dia. Hah? Apa aku tidak salah mendengar hal itu keluar dari mulutmu? Terus, siapa orang yang menghabiskan seumur hidupnya yang menyimpan dendam dalam hatinya? Aku belajar dari kamu. Leon harus bisa menahan diri kalau ia tidak mau kehilangan buah hatinya yang saat ini terancam keselamatannya karena ibunya menolak kehadirannya. Aku tahu, karena saat itu aku belum tahu kebenarannya, Hara. Aku akan melakukan apapun sekarang demi dia. Aku berjanji. Dia. Apa pentingnya dia? Bagiku yang paling penting bagaimana menghukum lelaki bangkotan itu. Leon menutup matanya. Ia tidak tahan lagi. Menahan diri hal yang sulit baginya. Ia mendudukkan panggulnya di salah satu kursi di balkon. Tangannya memijit kepalanya. Ia kehabisan tenaga dan kehabisan kata-kata menghadapi Jovita yang saat ini lagi marah. Mampukah aku untuk bertahan? Aku tidak ingin melakukan kesalahan yang tadi malam lagi. Sungguh, aku tidak ingin kehilangan mereka berdua. Leon memohon dalam hatinya. Ini ujian terberat untuk Leon saat ini. Menahan emosi untuk menyelamatkan anak yang ada di rahim Hara. Begitu juga dengan Hara, tiba-tiba berdiri menegang. Ia menarik napas pendek, beberapa kali dalam mulutnya. Pundaknya naik turun. Wajahnya terlihat menahan rasa sakit, mengepal tangan dengan kuat. Ia tidak mau meringis kesakitan di depan Leon. Saat marah, tiba-tiba ia merasakan perutnya sakit. Ia berkeringat dingin. Kenapa tiba-tiba diam? Leon menoleh ke arahnya. Wanita cantik itu berdiri diam bagai patung. Kamu tidak apa-apa? Leon berdiri dengan wajah panik. Aku tidak apa-apa. Boleh kamu keluar dari kamar ini? Suaranya terdengar aneh karena menahan rasa sakit. Apa ada yang sakit? Mata Leon menatap dengan khawatir. Perutku sakit. Pada akhirnya rasa sakitnya itu tidak tertahan lagi. Hara merunduk memegang perut. Mata Leon melotot panik, menggendong Jovita ke ranjang. Apa yang terjadi? Tanya Leon panik, memegang perut Hara. Jangan please. Gumam Leon panik, melihat Jovita memegangi perut tubuh lelaki itu ikut bergetar ketakutan. Tangannya yang gemetar menelpon Bu Atin. Bi, ke kamar Nona Hara cepat. Riko, panggilkan dokter. Pintanya menelepon Riko. Baik, Bibi ke sana. Sahut wanita itu panik. Mendengar Leon panik, ia sudah berpikir ada hal buruk pada kandungan Hara. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju ke kamar Hara. Kamar yang terletak di lantai 2 di sebelah kamar Leon. Ada apa? Tanya Bi Atin dengan wajah sangat takut. Saat ia melihat wajah Leon ketakutan dan wajah Hara sangat pucat. Aku tidak tahu, Bi. Ia tiba-tiba meringis kesakitan. Non Hara, apa yang kamu rasakan? Tanya wanita parubaya itu, menatap Jovita dengan panik juga. Hanya merasa kram, Bi. Berbaring sebentar sudah mendingan. Mungkin karena aku berdiri lama. Sudah, tidak apa-apa. Hara ingin bangun. Berbaringlah, tunggu dokter datang, ujar Leon dan Bu Atin. Mereka berdua jauh lebih khawatir.